sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Wah, kakak percaya semua kita dalam berkat lindungan Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo semuanya kakak ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Nanti kakak akan pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur bisa beribadah sekolah minggu kembali sekalipun masih secara online. Tuhan, kami sudah siapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat melakukan firman-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kakak mau bercerita sesuatu. Ada temanya dulu. Apa ya temanya? Nah, tema kita hari ini adalah terima kasih. Nah, anak-anak tahu tidak? Ada satu kata, ada satu ucapan yang harus kita sukai. Harus kita sukai dalam hidup ini. Apa itu? Iya, betul. Terima kasih. Kenapakah kita harus menyukai kata terima kasih? Karena terima kasih itu merupakan satu kata yang biasa kita gunakan. Nah, pertanyaannya, ketika kata terima kasih sudah biasa dikatakan, apakah berterima kasih jadi tidak sungguh-sungguh? Jangan-jangan karena sudah terbiasa diucapkan, bukan sesuatu yang spesial lagi, tidak sungguh-sungguh lagi. Bukan ya, kata terima kasih itu harus dari hati, harus sungguh-sungguh. Ucapan terima kasih sama siapa? Terutama sama Tuhan Yesus. Kita harus ingat ucap terima kasih sama Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa kita harus ingat ucap terima kasih sama Tuhan Yesus ya? Nah, kali ini kakak mau angkat satu cerita yang ada di dalam Alkitab kita. Ada di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ini cerita tentang 10 orang kusta. Mungkin adik-adik di rumah sudah pernah dengar cerita ini, tapi kali ini kakak mau ceritakan kembali. Suatu hari Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan menuju kota Yerusalem. Nah, sebelum Tuhan Yesus sampai di kota Yerusalem, dia bertemu dengan 10 orang kusta. Kak, kenapa orang kusta kok berkumpul sampai 10 orang di satu tempat? Kok bisa? Nah, adik-adik tahu tidak? Ternyata zaman dahulu kala penyakit kusta itu sangat ditakuti. Kenapa ditakuti? Karena penyakit kusta itu menular. Jadi orang-orang tidak mau dekat-dekat kalau orang itu sudah penyakit kusta. Biasanya orang penyakit kusta itu dijauhi, diusir, dihina. Bahkan zaman dulu dikasih lonceng di kakinya. Jadi kalau dia lewat, orang bisa tahu, oh itu orang penyakit kusta, harus dijauhin. Begitu. Adik-adik ingat tidak, apa sih penyakit yang hari-hari ini juga sepertinya menakutkan? Ada yang tahu? Yang sedang dihadapi seluruh dunia, seluruh bangsa. Ada yang tahu? Yes, COVID-19. Kita lagi mengalami masa pandemi kan? Tidak bisa bebas keluar, kita harus memakai masker, kita harus mencuci tangan. Mungkin ada keluarga atau saudara-saudara atau bahkan orang yang kita kenal yang sudah kena COVID. Biasanya kalau orang kena COVID-19, diapain sih? Betul, diisolasi. Kalau masih gejala ringan, isolasi mandiri. Kalau sudah parah, kemana? Di rumah sakit. Iya, gak boleh sembarangan orang menjenguknya.
Bahkan yang menjaga juga pakai peralatan khusus, pakai APD. Kenapa? Karena tidak mau tertular, takut kalau sampai tertular. Nah, kurang lebih kusta ini seperti itu zaman dulu. Cuman bedanya dia tidak dibuat di rumah sakit, tapi diusir. Nah, zaman dulu orang-orang kusta akan berkumpul sesama orang kusta. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sampai bertemu 10 orang kusta pada saat dia melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Lalu apa Kak lanjutan ceritanya? Nah, orang-orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami," katanya. Kira-kira waktu mereka minta dikasihani, minta apa ya mereka? Minta makanan? Minta minum? Bukan. Minta apa? Yes, minta disembuhkan. Iya, mereka minta Yesus sembuhkan mereka. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," kata Tuhan Yesus. Apa maksudnya Kak? Kenapa mereka harus memperlihatkan diri kepada imam-imam? Jadi pada masa itu, kalau kita sudah sembuh, kalau ada orang kusta yang sudah sembuh dari penyakit kusta, dia harus pergi kepada imam. Lalu imam akan melakukan pengecekan. Oh iya, orang ini sudah betul sembuh. Kalau dia sudah betul-betul sembuh, maka dia bisa kembali ke rumahnya. Dia bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Siapa yang tidak senang? Iya kan? Sama seperti yang terjadi hari-hari ini. Ada orang yang kena COVID-19, lalu dia isolasi, bisa di rumah, bisa di rumah sakit. Lalu kemudian ketika dia dinyatakan sembuh, ada tes yang harus dijalani, dia bisa kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Ya kan? Zaman dulu juga seperti itu. Makanya Tuhan Yesus bilang sama yang penyakit kusta, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Maksudnya apa? Supaya imam cek, oh mereka sudah sembuh, boleh pulang ke rumah. Nah, ketika mereka senang, Tuhan Yesus suruh untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam, mereka segera pergi, cepat-cepat pergi. Di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Yes, mereka disembuhkan. Wah, senang sekali mereka. Penyakit kustanya sudah sembuh. Lalu mereka cepat-cepat mereka mau pergi ke tempat imam. Mau memperlihatkan diri supaya segera berkumpul dengan keluarga, supaya segera pulang ke rumah. Yes, akhirnya aku pulang ke rumah. Tapi tahu tidak adik-adik? Ada satu orang dari antara 10 orang, hanya ada satu orang yang teringat. Ingat siapa? Ingat sama Tuhan Yesus. Kenapa dia ingat sama Tuhan Yesus? Karena dia tahu yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Lalu ketika dia ingat, apakah cukup ingat saja? No, dia cepat-cepat kembali kepada Tuhan Yesus. Kenapa sih dia langsung kembali? Kenapa dia tidak pergi kepada imam dulu, lalu dinyatakan sembuh, kemudian kembali ke rumah, ketemu keluarga, lalu nanti tinggal ketemu Tuhan Yesus lagi? No, bukan itu yang dia lakukan. Yang pertama dia lakukan, dia cepat-cepat ingat bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Dia langsung berlari bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tersungkur. Kenapa dia tersungkur? Dia mengucap syukur. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Wow, hebat sekali ya. Apakah sudah sampai di situ? No. Tuhan Yesus bingung. Tuhan Yesus berkata, "Loh, bukannya tadi ada 10 orang yang penyakit kusta? Kenapa yang kembali cuma 1 orang? Kemana yang lainnya?" Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan yang ketika sudah ditolong sama Tuhan Yesus, lupa bilang terima kasih. Nah, lalu ketika orang yang penyakit kusta itu tersungkur dan mengucap syukur,
Tuhan Yesus berkata, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak mau tanya nih, adik-adik percaya tidak sama Tuhan Yesus? Hebat, percaya semua sama Tuhan Yesus. Apakah kalian lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Atau mungkin, aduh, nanti dululah, nanti aku pasti mau berterima kasih hari Minggu. Hari Minggu aja aku berterima kasihnya. No. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nantikan. Sekarang, saat ini juga, jangan lupa berterima kasih sama Tuhan Yesus. Bangun pagi, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa bergerak. Berterima kasih sama Tuhan Yesus. Berdoa, memuji, bilang, Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Ya kan? Ingat semua berkat Tuhan. Oke deh. Tadi kita sudah bahas tentang berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tapi pernah nggak adik-adik lupa? Aku sih sama Tuhan Yesus nggak pernah lupa berterima kasih. Yakin. Selain pembuktian ketika kita berdoa dan mengucap syukur, rasa terima kasih juga bisa kita buktikan dengan berterima kasih sama orang di sekitar kita. Kakak ada video sedikit aja. Coba kamu lihat anak kecil ini. You're welcome. Perhatikan ya. Thank you, Mama. You're welcome. Thank you, Mama. You're welcome. Thank you, Mama. 2 hands. Thank you, Mama. You're welcome. Thank you, Mama. You're Nah. welcome. Dari video itu, apa sih yang kamu lihat? Yes, ada seorang anak kecil yang ketika dikasih makanan sama mamahnya, dia bilang apa? Thank you, Mama. Thank you, Mama. Adik-adik di rumah, udah pernah bilang thank you belum sama mama ketika dikasih makanan? Atau malah, suapin ma, suapin, gak mau makan kalau gak disuapin. Jangan ya, ketika mama sudah membuat sesuatu, say, thank you Mama, terima kasih Mama, terima kasih Papa. Jangan lupa berterima kasih. Kalau kamu bisa melakukan itu, kakak percaya kamu juga tidak akan lupa sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang yang di sekitar kamu yang bisa kamu lihat saja kamu lupakan. Mana mungkin Tuhan yang tidak kamu lihat bisa kamu ingat. Tapi kalau kamu tidak lupa sama orang di sekitar kamu dan selalu berterima kasih baik sama mama, sama papa, sama guru di sekolah, sama miss, sama mister, atau sama kakak-kakak sekolah, guru sekolah minggunya, sama siapa saja yang telah melayani kita dengan sepenuh hati. Bilang terima kasih. Terlebih kepada Tuhan Yesus yang memberi kita nafas, memberi mama papa kita rezeki, memberi kita kesehatan, kekuatan dalam melalui hari-hari ini. Say, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Jangan lupa ya. Oke? Nah, hari ini kakak mau kasih satu ayat hafalan yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita harus hafal ya, namanya juga ayat hafalan. Apa isinya? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi siapa? Bagi kamu, kakak juga. Jadi, jangan lupa mengucap syukur. Oke? Nah, kakak hari ini gak panjang-panjang untuk menyampaikan firman Tuhan nih. Hah? Gak panjang, ternyata sudah panjang. Oke, ingat hari ini kita belajar apa? Berterima kasih, bersyukur, mengucap syukur. Yes. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk bernyanyi lagu yang sudah biasa kita nyanyikan. Judulnya Bapa Terima Kasih. Kita nyanyi satu kali saja, nanti di akhir kakak akan tutup dalam doa. Bersama-sama kita nyanyi ya.
setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kami melalui hari-hari kami. Kami dapat merasakan setiap pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa apabila kami lupa akan kebaikan-Mu. Ampuni kami manusia yang berdosa ini. Hari ini kami berkomitmen untuk selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih atas pertolongan, berkat, keselamatan yang Tuhan telah berikan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu GPDI Haleluya Pangkal Pinang Tuhan. Biar kiranya kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu.